Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryanur Rahman dengan NIM C0303201113 dari kelas TI 4 Aksio. Jadi di sini saya akan membuat project database yang dimana di dalamnya terdapat sebuah trigger. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita membuat project database-nya dulu. Jadi di sini kita membuat database itu menggunakan Power Designer. Oke, langsung saja di sini kita buat project baru. Projectnya kita beri nama, karena kasus database di sini saya menggunakan pengiriman barang, jadi saya coba beri nama kirim barang saja. Kita oke. Oke, yang pertama kita buat konseptualnya dulu ya. Kita klik kanan, new konseptual data model. Kita beri nama konseptualnya konseptual kirim, konseptual saja. Kita oke, lalu kita menentukan entitasnya. Jadi di sini saya pakai dua entitas. Yang pertama adalah customer. Di sini customer dengan atribut ID customer dan tipe datanya adalah integer. Lalu sebagai primary key. Setelah itu kita buat atribut nama. Nama ini kita beri tipe data varchar. Variabel karakter dengan panjang 255 saja. Oke, sudah terbuat. Untuk entitas yang kedua kita beri nama aja transaksi dengan atribut ID transaksi. Tipe datanya adalah integer dan sebagai primary key. Selanjutnya untuk ini kita beri saja nama barangnya, nama barang dengan tipe data varchar sepanjang 255. Lalu kita beri berat. Kita beri beratnya berapa? Ini berat ini bisa kita pakai integer aja ya. Lalu ada harga. Harga ini kita pakai varchar aja. Variabel karakter dengan panjang 255. Kita apply, lalu kita oke. Untuk relasinya sendiri kita menggunakan nama melakukan transaksi. Lalu kardinalitasnya ada customer ke transaksi itu minimal satu customer dapat melakukan satu transaksi, tapi satu customer ini bisa melakukan banyak transaksi ya. Artinya di sini one to many. Lalu transaksi ke customer ini, satu transaksi hanya dapat dibuat oleh satu customer, dan satu transaksi ini hanya bisa ada pada satu customer itu aja. Jadi di sini one to many ya kardinalitasnya. Oke, setelah itu kita generate ke logical dulu. Kita lihat di sini, kita beri nama logical. Kita apply, oke, sudah terbuat. Di sini ada customer sebagai foreign key ya. Sudah kelihatan foreign key, lalu di sini ya sudah. Oke, sudah benar. Ini bisa kita lanjutkan langsung ke physical data model. Kita buat dengan nama physical. Lalu DBMS-nya MySQL 5.0. Oke, sudah benar. Kita apply, kita oke. Oke, pembuatan database sederhananya sudah selesai. Kita tinggal melakukan penggenerate ke SQL. Kita klik database, kita generate database, lalu kita taruh ke folder. Saya akan naruh foldernya ke folder kuliah saya yang di dalamnya ada folder trigger ya. Kita oke.
Lalu kita beri nama filenya jadi kirim barang saja. Kirim barang. Oke, kita apply. Oke, tidak ada error. Ini bisa langsung kita pakai di PHP MyAdmin. Ini saya sudah buka PHP MyAdmin. Pertama saya akan buat database barunya dulu. Yang ini kita beri nama kirim barang aja. Kirim barang, kita create. Ini sudah tercreate. Kita import. Kita browse. Ini sudah ada kirim barang SQL open. Lalu kita go saja. Oke, nggak ada error. Kita lihat dulu strukturnya. Customer dan transaksi. Di dalam customer itu ada ID customer dan nama. Oke, sudah benar. Kita lihat di transaksi. Di sini ada ID transaksi, ada customer, nama barang, berat, dan harga. Oke, sudah benar. Sebelum kita buat triggernya, kita insert data dulu ya ke customer. Kita insert dengan ID 1, namanya saya sendiri, Ariana. Lalu ID customer yang kedua, ini namanya kita pakai Luka saja. Kita go. Oke, data sudah terbuat. Sekarang baru kita buat triggernya ya. Kita buat triggernya itu di transaksi. Jadi trigger yang mau saya buat itu kalau kita memasukkan barang dengan kondisi tertentu, misalkan kita mau ngirim barang cuman beratnya itu nggak boleh lebih dari 5 kilo. Nah, kalau lebih dari 5 kilo bakal menampilkan error custom, pesan error yang custom. Nggak boleh lebih dari 5 kg misalkan pesannya. Jadi kita pakai trigger itu buat menangani error sebenarnya. Jadi kita langsung buat aja transaksi trigger. Kita buat trigger baru, nama triggernya custom. Bentar, kita buat namanya kirim error 1 aja ya. Di tabel transaksi di saat sebelum insert ya. Pada saat sebelum insert bakal ada errornya, bakal jalan triggernya. Ini kita dulu, kita beri di final root lokal saja. Nah, setelah itu kita definisikan. Jadi saya mau buat triggernya yang kayak tadi. Pertama kita begin dulu, baru kita deklarasikan dulu pesannya. Kita mau pesan apa sih gitu, pada saat apa gitu. Kita declare variabel pesan, kita beri tipe data varchar CH255 saja. Nah, setelah itu kita isi pesannya itu, kita set pesannya pakai concat. Concat ini apa sih? Concat ini buat menggabungkan string, bisa lebih dari 2 string, bisa lebih dari 3 gitu. Pokoknya untuk menggabungkan string. Jadi pesannya itu apa sih? Karena kondisi yang mau saya buat itu kalaunya barang yang ditransaksikan itu lebih dari 20 kg misalkan, maka muncul pesan ini. Artinya kita bisa buat pesannya itu, kita beri barang dengan nama new barang. New itu inputan kita ya, new barang. Inputan kita yang barang. New barangnya itu dengan berat sebesar new berat. Inputan berat kita tidak dapat diproses karena melebihi batas berat pengiriman 20 kg. Di sini kita beri kg. Ini kita beri sini. Oke, pesannya sudah terbuat. Nanti kebacanya
Misalkan saya input motor dengan berat 20 kg. Jadi bakal kebaca barang motor dengan berat sebesar 20 kg tidak dapat diproses karena melebihi batas berat pengiriman 20 kg. Oke, sekarang kita kondisikan ya. Kita langsung kondisikan di sini. Apabila berat lebih dari 20 10 dan maka kita set pesan errornya dengan perintah signal SQL stat. Jadi signal SQL stat ini itu fungsinya buat mengembalikan nilai error atau warning ya. Tapi ini perlu kondisi. Jadi kondisinya itu 45.000. Ini 45.000 ini maksudnya eksepsi ya. Eksepsi unhandled user defined, eksepsi ya itulah pokoknya. Jadi setelah kita cari kondisi errornya, kita set pesannya, message text dari eksepsinya itu jadi pesan. Nah, jadi di sini kita if kita end. Oke, nah saya jelaskan ulang ya. Jadi pertama kita deklarasikan pesan. Jadi di sini saya mendeklarasikan pesannya dengan tipe data varchar 255. Lalu variabel pesan tadi kita set pesannya apa? Menggunakan perintah concat. Concat ini buat menggabungkan string ya. Karena kita pakai new barang sama new bread ini, makanya perlu digabungkan. Lalu setelah pesannya di set, kita kondisikan apabila berat barunya lebih dari 20, maka kita cari signal, kita menggunakan signal SQL stat untuk mengembalikan nilai error atau warningnya dengan kondisi 45.000 menggunakan eksepsi user defined unhandled. Setelah itu kita set pesan dari eksepsi tersebut. Jadi pesan yang eksepsi tersebut kita set jadi pesan. Selanjutnya kita if. Setelah di if ya kita selesaikan aja triggernya. Oke, kita go sebentar. Unknown barang. Maaf, untuk barang ini saya lupa namanya ya. Oke, kita coba. Oke, sudah terbuat. Sekarang saya coba masukkan inputan. ID transaksi jadi 1 untuk customernya saya sendiri. Nama barangnya motor dengan berat misalkan 45 kg, lalu harganya 500.000 ya, bebas aja. Kita go. Nah, jadi saat bebannya saat bebannya itu lebih dari 20 kg, maka bakal muncul error ini. Errornya kelihatan di sini. Barang motor dengan berat sebesar 45 kg tidak dapat diproses karena melebihi batas berat pengiriman 20 kg. Jadi di sini nggak bakal masuk datanya ke dalam tabel transaksi. Coba kita buat data yang di bawah 20 kg. Misalkan saya beli handphone dengan berat 1 kg. Harganya ya 10.000 aja. Kita go. Nah, nggak muncul error kan? Karena di sini beratnya itu cuma 1. Masih kurang dari 20 kg. Kalau lebih, maka muncul error. Untuk trigger ini bisa dikustomisasi di mana aja ya, tergantung dari kondisi yang kita pakai gitu. Oke, sepertinya sudah selesai untuk penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.